Ghamidiyah ini seorang wanita yang berdosa di zaman Nabi. Jangan kira di zaman Nabi tidak ada dosa. Ada. Ya. Di zaman Nabi ada orang yang berdosa. Datang seorang Ghamidiyah yang telah berzina dengan seorang laki-laki di zaman Nabi. Dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inni Ghamidiyah zanantu bi fulani. Aku telah berzina dengan seorang laki-laki. Hal min taubah. Apakah ada pintu taubat? Rajam aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irji, pulang. Lahirkan dulu anak. Akhirnya Ghamidiyah tadi pulang. Setelah anaknya dilahirkan, datang lagi bersama anak ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena benar-benar ingin bertaubat. Setelah datang ke rumah Nabi, dia katakan, wahai Rasulullah, aku adalah Ghamidiyah yang dulu pernah datang kepada menyampaikan bahwasanya aku telah berzina, rajamlah, dan engkau suruh aku kembali, engkau perintahkan kepada aku, lahirkan dulu anak, inilah anakku, telah aku lahirkan, rajam aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, pulang, sapi dulu anak, akhirnya pulang. Kita tahu masa sapi sekitar setahun kurang lebih. Apa 2 tahun? 2 tahun kurang lebih. Disapih dulu, selesai disapi datang lagi wanita tadi bersama. Ya Rasulullah, apa Ghamidiyah yang beberapa tahun yang lalu pernah datang dengan anakku yang sedang aku gendong. Kau suruh aku kembali, kau suruh sapi. Sekarang anaknya sudah aku sapi, maka rajam. Akhirnya dirajam oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dirajam. Pada saat itu Umar bin Khattab melempar wanita tadi dengan laknat. Ya. Nabi marah kepada Umar. Anda lupa Umar apa sahabat yang lain? Tapi ada seorang sahabat yang melempar dengan melaknat. Nabi marah kepada sahabat tadi. Ya. Nabi katakan, wahai fulan, wahai sahabat, engkau tahu bahwasannya wanita ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya jauh sebelum dia kita rajam. Ya. Dan ampunan yang Allah berikan kepada wanita ini, ampunan yang Allah berikan, aku bagikan kepada rumah-rumah yang ada di kota Madinah. Kalian gak perlu beribadah untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan ampunan wanita ini yang diberikan oleh Allah, aku bagikan ke rumah-rumah kalian. Kalian tak perlu ibadah untuk masuk ke surga Allah. Ya. Bagaimana seorang wanita yang bersih, ya, hadirin dan hadirat, dengan ketulusan hatinya bertaubat kepada Allah, ya. Padahal Nabi SAW maksudnya adalah ketika suruh kembali itu gak usah kembali lagi. Allah telah ampuni dosa, tapi dengan ketulusan hatinya dia datang terus kepada Nabi. Ya. Maka sungguh aneh kita sebagai umat Islam ketika berdosa merasa aman dari dosa. Ketika kita berdosa kita tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Padahal kita hidup di akhir zaman. Zaman fitnah, zaman yang penuh dengan cobaan, di akhir zaman. Kalau udah akhir zaman berarti zaman yang paling buruk. Dari mana kita tahu ini zaman yang paling buruk? Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku bersama para sahabat. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sahabat bersama tabi'in. Setelah itu generasi tabi'in bersama atba'ut tabi'in. Adapun generasi setelahnya adalah generasi apa? Kalau ini generasi keemasan, ini generasi apa? Keperaan. Ya. Kalau mungkin zaman kita besi bekarat, ya, zaman besi bekarat. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari 3 kisah. Jadi wanita ini sebenarnya sudah diampuni oleh Allah di awal kedatangannya kepada Nabi. Namun karena ketulusannya datang lagi, Nabi suruh pulang lagi. Itu sebenarnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi marah kepada seorang sahabat yang melempar sambil melaknat dan mengatakan kepada sahabat yang hadir pada saat itu, sesungguhnya taubatnya wanita ini apabila aku bagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, ya, kalian tidak perlu ibadah lagi untuk masuk ke surga Allah. Cukup taubat wanita yang aku bagikan tadi sebagai tiket kalian untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan.